Oke, halo semua, ketemu lagi dengan saya Bram Krisnadanu, masih di channel yang sama, di Code Example, dan kita masih berada di materi belajar API menggunakan Express.js, Node.js, dan MongoDB. Oke, untuk materi sebelumnya kita sudah membuat untuk controller, routes, dan model barang. Nah, seperti di video sebelumnya, selanjutnya kita akan membuat keranjang di mana nanti barang akan dipesan oleh user lalu disimpan dalam keranjang sebelum dia transaksi. Jadi sekarang kita langsung saja buat untuk keranjangnya. Oke, yang pertama kita harus masuk dulu ke folder models. Nah, di sini kita akan buat satu folder baru, satu file baru maksud saya, yang namanya adalah keranjang model. Jadi silahkan teman-teman masuk ke folder models, lalu buat satu file yang namanya keranjang model.js tentunya. Oke, lalu yang pertama seperti biasa kita import dulu mongosnya. Cons mongos sama dengan require mongos. Lalu kita nanti perlu objek ID dari user ya. Jadi keranjang ini nanti isinya adalah ID barang, lalu ID user, lalu jumlah belinya. Jadi kita juga import namanya tipe data objek ID dari Mongose. Cons objek ID sama dengan mongos.sema types. Maksud saya mongos type ya. Ini mongos tipe data objek ID. Langsung kita deklarasikan nama semanya yaitu keranjang tema sama dengan new mongos.sema. Nah, di sini kita perlu user ID atau ID user ya. ID user yang tipe datanya adalah objek ID. Lalu ID barang. Lalu ID barang juga tipe datanya adalah objek ID. Begini, lalu kita ada perlu jumlah berapa jumlah barang yang akan kita masukkan dalam keranjang ya sebelum pembelian. Biasanya kita masuk keranjang itu pasti nginputin jumlah belinya walaupun dia belum transaksi. Jumlah beli ini type-nya adalah number. Oke, begini. Silakan teman-teman diikuti. Nah, jangan lupa kita ekspor juga modulnya ya. Modul.export sama dengan mongos model. Lalu nama collectionnya adalah keranjang. Lalu kita panggil temanya yaitu keranjang tema. Oke, save. Kita sudah ekspor modul atau modul semanya. Ini menjadi sebuah model. Lalu langsung saja kita ke controller untuk membuat fungsi input, lalu get data, update, dan delete. Oke, di folder controller kita buat satu file yang namanya keranjang controller.js.
Nah, lalu kita input, maksud saya lalu kita import modelnya dengan const keranjang model sama dengan require. Kita ingat, kita harus keluar dulu dari folder controller, lalu masuk ke models, lalu panggil nama filenya ya, keranjang model. Di sini langsung saja kita export fungsi untuk input, export dot input, lalu sama dengan arrow function, lalu kita new promise resolve reject arrow function ya. Jadi di resolve reject lalu arrow functionnya. Nah, di sini di input kita membutuhkan parameter data yang akan kita input. Oke, lalu kita panggil modelnya keranjang model.create data, kemudian arrow function ya, then arrow function, lalu kita resolve statusnya true, message-nya berhasil input keranjang. Lalu kita catch ketika ada error, kita reject, statusnya false dan message-nya gagal input keranjang. Oke, ini adalah fungsi untuk input keranjang. Sama seperti input barang, kategori, dan lainnya, yaitu keranjang model, tolong buatkan saya satu dokumen ya, atau inputkan saya satu data yang datanya yang kita kirim nanti. Jadi parameter ini adalah isinya sebuah data yang akan kita simpan yang berupa ID user, ID keranjang, dan jumlah beli. Nah, setelah berhasil, dia akan mengirimkan atau mengembalikan sebuah respon yang statusnya true dan message-nya berhasil input keranjang. Oke, lalu kita langsung buat fungsi untuk get keranjang ya, berdasarkan ID siapa yang inputnya nih. Jadi langsung kita export. .get keranjang atau mungkin get all ya, get all keranjang berdasarkan user ya, ID user. Jadi ketika user nanti pengen cek keranjangnya, jadi saya nih udah pernah input barang apa aja, berarti dia perlu mengirimkan ID keranjangnya. Sama dengan di sini parameternya ID user, row function, lalu kita new promise. Nah, di sini kita panggil untuk model keranjangnya, lalu kita agregat. Keranjang model dot. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi yang agak sedikit berbeda seperti di barang ya. Jadi kita fungsi agregat yang kita pakai karena nanti kita perlu untuk lookup usernya dan barangnya.
Oke, lalu kita dot agregat buka tutup kurung lalu array. Nah, di sini kita buat objek satu, lalu kita match ya, kita samakan dulu match ID usernya sama dengan kita perlu di sini objek ID, parsing objek ID-nya. Ini kita panggil objek ID sama buka tutup kurung, lalu kita parsing ID usernya menjadi bentuk objek ID. Oke, setelah di match, lalu kita lookup. Kita lookup ke from ya, dari users. Oke, pertama kita untuk ambil data usernya dahulu. Lalu ada foreign field atau local field dahulu ya. Jadi local field adalah key yang ada di model keranjang. Tadi kita punya ID user, lalu foreign field-nya atau kunci tamunya adalah underscore ID yang ada di user ya. Lalu kita alias s, di sini adalah nama key yang akan menampung data user, yaitu user. Oke, lalu kita juga lookup sekali lagi, kita cukup copy saja. Blok dari sini, copy lalu paste. Nah, di sini kita akan lookup ke barang ya. Barang. Nah, kenapa barang? Ini adalah nama collection yang ada di database. Jadi silakan teman-teman cek database-nya apakah dia barang aja atau memang dengan S. Jadi di sini kalau punya saya connect dulu sebentar. Oke. Di toko gitar. Di sini adalah nama koleksinya adalah barang. Ini sebelumnya saya sudah buat, jadi saya hapus dulu. Oke. Ini ada barang ya. Lalu local field-nya adalah ID barang. Dan foreign field-nya adalah underscore ID. Dan kita alias ini menjadi barang. Oke, kemudian kita perlu unwind. Ini supaya bentuk data ini nanti menjadi sebuah objek, bukan lagi array. Biasanya ketika kita tidak mengunwindnya, bentuk datanya adalah sebuah array. Ini juga kita perlu unwind. Barang. Oke, jika sudah kita get all barangnya, lalu kemudian ya di sini kurang koma. Lalu kita kemudian hasilnya ditampung dalam parameter keranjang row function. Kita kondisikan dulu ya seperti ini. Ya, kita kondisikan jika keranjang panjang dokumen ya. Kan ini hasilnya nanti adalah array banyak keranjang. Jadi jika panjang nilainya lebih dari 0 atau minimal 1 data, dia akan mengirim data keranjangnya dengan status true, berhasil memuat data dan mengirimkan datanya dalam key data. Selain itu akan di reject dengan status false dan message-nya tidak ada data. Oke, lalu kita catch juga. Error.
kita reject. Status false dan message-nya terjadi kesalahan pada server. Oke, kira-kira begitu ya untuk teman-teman. Jadi ini adalah contoh fungsinya untuk mengambil data berdasarkan ID user. Setelah diagregat, lalu keluar hasil ditampung dalam parameter keranjang dan dikondisikan jika ada hasilnya, dia akan meresolve, dan ketika tidak ada hasilnya dia akan di-reject dan diberi status false, message-nya tidak ada data. Oke, jadi kira-kira begitu alur jalannya fungsi ini. Oke, lalu kita perlu untuk mengambil data berdasarkan ID keranjangnya. Jika ini semua datanya, lalu kita perlu hanya ID keranjangnya saja. Oke, sama kita juga buat export dot get keranjang by ID ya. Jadi perlu parameter ID keranjangnya, lalu kita new promise, lalu kita agregat begini. Jadi keranjang model, carikan saya data yang ID keranjangnya ya, underscore ID dari keranjangnya itu sama dengan ID keranjang yang kita kirim, lalu kita lookup juga sama ya. Jadi fungsinya adalah sama dengan get al keranjang, namun bedanya yang disamakan adalah ID keranjangnya. Ketika di get semua data ya, get al keranjang, yang di match adalah ID user, tapi di get keranjang by ID yang di match adalah underscore ID. Untuk yang lainnya sama. Oke, jadi kira-kira gitu. Ini adalah fungsi get keranjang berdasarkan ID-nya. Get keranjang by ID. Nah, lalu kita perlu update ya. Ini ekspor juga, update keranjang, lalu new promise, resolve reject, lalu kita buat fungsi untuk find one and update ya. Atau mungkin untuk teman-teman familiarnya adalah update one. Jadi kita rubah di sini update one ya. Updatekan saya satu data yang underscore ID-nya adalah ID keranjang. Jadi begini ya kira-kira. Lalu kita kirim datanya. Kemudian kita kirimkan ya, di sini hapus saja. Kemudian kita resolve status true dan message-nya berhasil update keranjang. Hasil update data ya mungkin. Update data. Oke, begini. Nah, jadi fungsi ekspor ini adalah untuk update keranjang berdasarkan ID-nya. ID keranjangnya dan datanya yang kita kirim, yang ingin kita update ya. Keranjang model, updatekan saya satu data yang ID-nya sama dengan ID keranjang yang kita kirim, dan datanya yang kita update di sini bentuknya objek sebenarnya. Sebenarnya bisa juga begini, lalu kita update satu persatu ya. Set data apa sesuai oke-nya, tapi di sini langsung saja kita update semuanya ya. Jadi nanti yang diupdate sesuai data yang kita kirim. Ketika kita pengen update jumlahnya aja, berarti yang kita kirim cukup jumlah belinya saja. Di sini adalah data. Oke, kira-kira gitu. Dan ini untuk update-nya sudah jadi ya. Jadi silahkan teman-teman ikuti yang ini. Lalu kita buat satu lagi untuk fungsi delete keranjang.
yaitu export dot delete keranjang, nama fungsinya, lalu sama dengan buka tutup kurung arrow function, parameternya adalah ID keranjang yang ingin kita hapus, dan new promise resolve reject. Dalam fungsinya kita panggil keranjang model delete one. Nah, kira-kira gini ya. Keranjang model, hapuskan saya satu data yang ID-nya ID keranjang yang kita kirim. Jika berhasil, dia akan meresolve, berhasil hapus data, dan jika error, terjadi kesalahan, dia akan mengembalikan respon status false. Nah, kita sudah berhasil untuk delete keranjang, update keranjang, dan get keranjang berdasarkan ID-nya. Lalu get keranjang ya, get keranjang berdasarkan user, berdasarkan ID usernya. Lalu kita juga sudah input keranjangnya. Ya, mungkin di sini nama inputnya input ya. Oke, untuk controller kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita tinggal buat untuk routes-nya. Jadi semua fungsi di controller kita sudah berhasil buat. Untuk CRUD-nya ya, create, read, lalu ada update dan delete. Oke, lalu ada routes. Kita buat satu routes baru. Silahkan teman-teman masuk ke folder routes, lalu buat file baru, yaitu keranjang route. Route aja ya, keranjang route.js. Lalu kita import routernya. Atau kalau teman-teman bingung, silahkan copy saja dari router yang lain ya. Kita cukup ambil routernya ini, atau juga boleh kita ketik ulang. Kita keranjang route to const router sama dengan require express.router. Lalu kita import juga keranjangnya const keranjang controller sama dengan require keranjang controller. Begini. Oke, lalu kita jangan lupa untuk export modulnya ya. Modul.export sama dengan router, lalu di sini kita buat routernya router.post, lalu /input ini untuk input data, atau kita mungkin kita input keranjang ya, keranjang input strip keranjang, lalu regress arrow function, lalu kita panggil keranjang controllernya, itu keranjang controller dot input ya, dot input membutuhkan parameter. Tadi kita tampung parameternya dalam data, yang kita kirim adalah rec.body. Lalu kemudian ya, dan resultnya result arrow function, kita res.json result dan dot gets error, kita res dot
JSON errornya. Oke, di sini saya kurang tutup kurung. Nah, oke. Jadi ini untuk input keranjangnya. Jadi untuk input keranjang kita copy saja untuk kita copy begini. Kita buat untuk get keranjang, yaitu metodenya kita ganti menjadi get. Dan di sini untuk URL-nya kita ganti get strip all strip keranjang. Lalu kita butuh param, ya kan tadi kita perlu ID usernya, kita kirim saja dalam param, dan metode get kita kirimkan parameter ID usernya ya. Itu untuk params, ingat itu kita menggunakan titik slash lagi ya, get al keranjang slash titik 2 ID keranjang, nama paramsnya ID keranjang. Lalu di sini nama fungsinya adalah, kita coba dot get al keranjang, nama fungsinya yang membutuhkan parameter ID keranjang. Oh, maksud saya ID user ya di sini. ID user. Kita kirim juga nama paramsnya ID user. Save. Nah, kita sudah berhasil membuat router untuk get al keranjang berdasarkan ID user. Lalu kita copy lagi. Kita copy. Nah, di sini kita untuk get keranjang berdasarkan ya, berarti get keranjang strip by strip ID. Nah, untuk get keranjang by ID yang kita kirim adalah keranjang ya. Jadi ID keranjang. Lalu nama fungsi juga sama, kita dot get keranjang by ID yang kita kirim rec.params.id keranjang. Ya, jadi untuk router bentuknya sama, yang kita beda adalah kita panggil nama fungsi yang mana. Oke, lalu untuk update kita copy juga, lalu kita ganti metodenya menjadi put, router.put ya. Untuk HTTP metodenya yaitu put. Ini kita ganti update keranjang, lalu kita kirimkan parameter juga ya, params ID keranjang. Dot update keranjang, kita kirim params ID keranjang dan rec.body, yaitu rec.body ini isinya adalah ID keranjang yang atau data keranjang yang ingin kita update. Oke, lalu kita copy lagi. Oke, lalu kita buat fungsi untuk delete ya. Jadi HTTP metodenya juga delete. Ini kita ganti menjadi delete keranjang berdasarkan ID keranjangnya. Kita cukup ganti fungsi yang kita panggil menjadi delete keranjang. Yang kita kirim adalah ID keranjangnya. Oke, ini nama fungsi yang kita panggil. Oke, untuk routernya kita sudah berhasil ya membuatnya. Kemudian kita tinggal buat untuk jangan lupa didaftarkan ya. Ini kita daftarkan dulu di app.js. Di bawah keranjang kita app.use /keranjang /keranjang require routes keranjang route. Nah, ini ketika kita klik mengarahkan ke keranjang route. Oke, kita sudah berhasil
tinggal kita tes datanya untuk di Postman. Nah, jangan lupa kita jalankan dulu servernya. Kita npm run start. Oke, semoga nggak ada error ya. Tunggu sebentar. Oke, berhasil. Kita sudah menjalankan servernya di port 3000 dan terhubung ke MongoDB. Nah, kita tinggal lihat di masuk ke Postman, maksud saya. Kita lanjutkan yang kemarin, ada user, barang ya. Lalu kita buat satu lagi folder yang namanya keranjang. Oke, di keranjang kita tambahkan new, kita tambahkan satu request baru, add request. Nama requestnya adalah input. Oke, untuk URL-nya sama localhost. Nah, localhost portnya 3000 slash keranjang slash input. Oke, dan metodenya adalah post. Datanya kita kirim dalam body, yaitu xwww form URL encode. Value dan value-nya yaitu ada ID user, lalu ID barang, lalu jumlah beli. Oke, untuk ID usernya kita ambil dari database, yaitu dari barang. Nah, di sini sudah ada gitar akustik ya kemarin. Kita copy ID-nya, ID barang, lalu siapa yang inputnya kita ambil dari user. Kita copy juga ID-nya, pastekan di sini. Oke, lalu jumlah beli, contoh saya akan beli gitarnya jumlahnya 1. Oke, jika sudah kita send, semoga nggak error ya. Oh, ternyata ada error. Post cannot keranjang slash input. Oke, coba kita cek. Metodenya di keranjang slash, oh mau di sini input keranjang ya, kita buatnya berarti di sini input keranjang send. Oke, berhasil input keranjang, berarti fungsinya berjalan sesuai ya. Kita cek di database apakah datanya masuk, kita refresh di sini. Nah, di sini sudah ada satu collection ya, dibuatkan satu collection keranjang. Nah, isinya adalah data yang kita input tadi. Oke. Ada underscore ID, ini merupakan ID keranjang, ini merupakan ID user yang input ya. Tapi di sini sepertinya ada sedikit perbedaan. Oh, tidak, tadi belum muncul ya. Nah, di sini bentuknya adalah tipenya object ID. Oke, kita sudah berhasil ya, sesuai. Nah, sekarang kita untuk coba kita input beberapa barang ya. Contoh saya input lagi yang jumlah belinya 2. Anggap saja ini barangnya beda-beda. Oke, lalu input lagi 1. Oke, berarti harusnya datanya ada 3. Oke, sesuai. Oke, lalu kita coba untuk get datanya berdasarkan ID usernya. Jadi kita cukup buat satu request baru ya, yaitu get keranjang.
get keranjang by get al keranjang maksudnya, get al keranjang. Metodenya get, dan URI-nya sama ya, localhost 3000 keranjang slash keranjang, lalu slash lagi get strip keranjang, get al ya, get al keranjang. Lalu kita cek get al keranjang, kita perlu parameter atau params yaitu ID user ya, berarti kita slash, kita cari dulu ID usernya, contoh barang ini, kita ambil ID usernya, lalu kita paste dan kita get. Oh maaf, di sini error, saya salah pastenya. Kita copy saja, Ctrl C. Oh, dia tidak bisa di copy. Oh, kita belum blok. Lalu paste, send. Cannot get keranjang slash get al keranjang localhost 3000. Oke, di sini harusnya nggak ada ini. Oke, berhasil memuat data. Oke, hasilnya sesuai ya. Nah, ini nanti jika datanya kosong, dia tidak akan mengirimkan datanya, yaitu atau statusnya false dan tidak ada data. Oke, ini untuk datanya yang kita kirim, itu data keranjangnya, lalu ini usernya, lalu ada barangnya yang kita masukkan. Dan nanti di keranjang ini kemungkinan akan ada jumlah totalnya ya, nanti di transaksi tandanya, yaitu mengalihkan jumlah belinya dikali dengan harga barangnya. Jadi jumlah beli dikali barang dot harga. Ada dia beli 2, berarti 2 dikali harga barangnya. Oke, itu untuk get al keranjang. Lalu kita request lagi testing untuk get keranjang by ID. Metodenya get sama localhost, portnya 5000 slash keranjang localhost port 3000 ya, maksud saya 3000, lalu slash lagi get keranjang by ID. Lalu kita kirimkan ID keranjangnya. Di sini ID keranjangnya adalah underscore ID ya. Kita copy, kita paste dan kita send. Oke. Hasilnya adalah satu data ya. Kenapa? Karena kita mencari satu data ya, kita match yang ID keranjangnya adalah yang kita kirim tadi. Oke, get keranjang by ID juga sudah berhasil. Lalu kita coba untuk tes lagi fungsi update-nya. Kita add request update. Update keranjang. Metodenya adalah put. Lalu URI-nya localhost, portnya 5000, 3000, slash keranjang, slash update. Kita cek dulu ya. Update adalah update keranjang. Update keranjang.
slash lagi ID keranjangnya yang ingin kita update. Contoh jumlah beli 1 ini saya pengen update menjadi 3 ya. Kita ambil objek ID-nya. Lalu body-nya adalah jumlah beli berarti ya. Jumlah belinya pengen saya ganti menjadi 3. Oke, ingat-ingat ya. Kita tadi yang rubah adalah yang ini. Coba kita cek. Datanya 1 harusnya dia berubah menjadi 3. Kita send. Oke, berhasil update data. Coba kita refresh. Oke, datanya berubah menjadi jumlah belinya 3. Oke, fungsi update juga sudah berhasil ya. Nah, ketika kita pengen update barangnya juga bisa ya, tapi jarang untuk di keranjang itu update barangnya. Biasanya untuk update-nya itu adalah jumlah beli. Jadi nanti ketika kita barangnya nggak pengen, ya sudah kita hapus saja dari keranjang, yaitu menggunakan fungsi delete keranjang. Kita buat kreatif satu lagi untuk delete keranjang. Atau hapus keranjang. Oke, metodenya adalah delete ya. Walaupun sebenarnya kita pakai metode post juga bisa. Oke, kita localhost untuk query-nya lalu portnya 3000 slash keranjang slash localhost 3000 keranjang slash delete. Coba kita cek. Nah, di sini ya, delete keranjang. Kita paste slash lagi ID keranjang yang ingin kita hapus ya. Contoh jumlah 3 tadi kita hapus juga di sini ya. Harusnya datanya hilang. Metodenya delete, kita send. Oh, terjadi kesalahan. Kita cek. Get data info. Oh, di sini kita kurang L ya, localhost. Maaf, saya typo. Localhost 3000 keranjang delete keranjang slash objek ID-nya, kita send. Oke, kita sudah berhasil hapus data. Kita cek, kita refresh. Oke, datanya sudah hilang ya. Jadi fungsi yang kita buat tadi, input, get all keranjang, get keranjang by ID, update keranjang sudah berhasil. Oke, jadi kita tinggal buat untuk transaksinya. Transaksi juga sama, kita hanya perlu untuk mengirimkan data-data transaksinya ya, seperti jumlah beli, itu biasanya sudah di-handle di bagian depan atau front end ya. Contoh jumlah beli berapa, lalu biasanya langsung hasilnya yaitu totalnya berapa, lalu datanya itu juga kita simpen dalam dokumen baru. Jadi bukan lagi kita lookup ke collection barang. Karena apa? Karena ketika nanti data barangnya dihapus, di data transaksinya tetap ada. Jadi itu bisa dibuat untuk riwayat ya, history gitu. Jadi kita tetap bisa ngelihat, oh ini barang-barang yang pernah saya beli walaupun di tokonya sudah nggak ada. Oke, jadi untuk videonya, untuk keranjang kita sampai sini dulu. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya untuk transaksi ya. Jadi silahkan teman-teman ikuti step-stepnya tadi.
Semoga teman-teman paham dari video ini. Terima kasih sudah mengikuti. Kita lanjut lagi. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.